Pemungutan suara PBB tentang Palestina menyoroti melemahnya pengaruh Amerika. Rusia dan Cina sedang memanfaatkan gelombang dukungan untuk Palestina sejak Perang Gaza dimulai. Rusia bukan lagi pihak yang jahat. Sekarang giliran Amerika. Begitulah penjelasan seorang diplomat Eropa di PBB, bahwa perang di Gaza kini menutupi perang di Ukraina. Saat ini, banyak negara enggan mengkritik agresi Rusia. Sebaliknya, kemarahan mereka ditujukan kepada Israel dan, semakin sering, kepada Amerika karena mempersenjatai dan melindungi negara Yahudi tersebut. Tuduhan standar ganda Barat, yang dengan gembira diperkuat oleh Rusia dan Cina, menggema di seluruh markas besar PBB pada 18 September ketika Majelis Umum mengadopsi resolusi yang mendesak Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina dalam 1 tahun. Resolusi ini disetujui dengan 124 suara mendukung, 14 menolak, dan 43 abstain. Perang ini mempercepat pergeseran besar kekuatan global. Amerika, yang terhimpit oleh berbagai krisis, kehilangan supremasi lamanya. Rusia telah memulihkan inisiatif militernya dan bertekad mengacaukan tatanan yang dibangun oleh Amerika. Cina berharap merombaknya sesuai keinginannya, yakin akan kebangkitannya yang tak terhindarkan. Dan negara-negara yang lebih kecil mencari peluang di ruang yang diciptakan oleh persaingan antara kekuatan besar. Ketidakstabilan dunia baru ini akan terlihat saat para pemimpin berkumpul di New York minggu ini untuk pertemuan tahunan PBB. Banyak hal tentang pertemuan ini, tak terhindarkan, bersifat teatrikal. Dewan Keamanan semakin lumpuh akibat persaingan antara kekuatan besar. Namun demikian, pertempuran diplomatik mencerminkan perubahan keseimbangan kekuatan dunia di luar, dan turut memengaruhinya. Perang hukum dan perang senjata. Saat Hamas berperang melawan pasukan Israel di reruntuhan Gaza, saingannya, Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, yang mengelola sejumlah wilayah otonom di tepi barat, sedang melancarkan perjuangan diplomatik dan hukum melawan Israel di pengadilan dan lembaga internasional. Meski lemah, korup, dan terdesak di dalam negeri, PLO tetap melaju di kancah internasional menghadapi oposisi dari Israel dan Amerika. Palestina adalah obsesi tertua di PBB. Pada 1947, organisasi tersebut memilih untuk membagi wilayah yang dikuasai Inggris menjadi negara Yahudi, menciptakan Israel, dan negara Palestina, yang hingga kini belum terbentuk baik melalui diplomasi maupun perang. Banyak anggota PBB menganggap Palestina sebagai perjuangan anti-kolonial terakhir yang besar, sedangkan banyak orang di Israel melihat PBB sebagai anti-Israel, bahkan anti-Semit. Duta besar Israel yang baru-baru ini meninggalkan jabatannya, Gilad Erdan, mengenakan bintang kuning, simbol yang digunakan Nazi untuk mengidentifikasi orang Yahudi, sebagai protes atas kegagalan PBB mengutuk Hamas secara resmi atas serangannya pada 7 Oktober. Salah satu medan pertempuran internasional adalah pengakuan bertahap Palestina sebagai negara kuasi di PBB. Saat ini, Palestina berstatus sebagai pengamat non-anggota, serupa dengan tahta suci. Pada bulan Mei, setelah Amerika memveto upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh, Majelis Umum memberikan beberapa hak istimewa baru kepada Palestina, termasuk hak untuk mengajukan resolusi. Medan pertempuran lain adalah hukum. Dua keputusan baru-baru ini oleh Mahkamah Internasional, ICJ, Badan Kehakiman PBB, telah mempercepat kampanye melawan Israel. Pada bulan Januari, keputusan sementara tampaknya memberikan beberapa kredibilitas pada pengajuan Afrika Selatan bahwa Israel sedang melakukan genosida. Kasus ini terpisah dari tuduhan kejahatan perang terhadap pemimpin Israel dan Hamas oleh jaksa di Pengadilan Kriminal Internasional. Pada bulan Juli, ICJ mengeluarkan pendapat konsultatif bahwa pendudukan Israel atas tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza, wilayah yang direbutnya pada 1967, ilegal. Dengan menggunakan hak istimewa baru mereka, Palestina mengajukan resolusi di Majelis Umum yang bertujuan untuk memberi kekuatan pada putusan tersebut. Resolusi tersebut meminta Israel untuk mundur dari semua tanah, laut, dan wilayah udara Palestina, membongkar pemukiman Yahudi, mengembalikan properti yang disita, dan membayar ganti rugi. Resolusi ini juga menyerukan negara-negara untuk membuat daftar kerugian internasional, mirip dengan yang sedang disiapkan oleh Dewan Eropa untuk mengajukan klaim Ukraina terhadap Rusia. Selain itu, negara-negara didorong untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel, membatasi perdagangan produk dari pemukiman Yahudi, serta memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap orang alami dan hukum yang mendukung pendudukan Israel. Resolusi ini disahkan dengan dukungan dari Rusia dan Cina, serta beberapa sekutu Amerika, termasuk Prancis dan Jepang. Israel dan sekutu setianya, di antaranya Amerika dan beberapa negara kepulauan Pasifik, menentangnya. Inggris, Kanada, dan Australia abstain. Resolusi ini tidak akan mengakhiri pertumpahan darah di Gaza. Demikian pula, ini tidak akan menciptakan negara Palestina. Teks Majelis Umum tidak mengikat bagi para anggotanya dan akan diveto oleh Amerika jika diajukan ke Dewan Keamanan. Namun, resolusi ini bisa mendorong lebih banyak negara untuk mengakui Palestina sebagai negara, seperti yang dilakukan Irlandia, Norwegia, dan Spanyol pada Mei. Resolusi ini juga bisa mendorong lebih banyak embargo senjata terhadap Israel, seperti yang diberlakukan sebagian oleh Inggris bulan ini. Pergolakan yang lebih ekstrim mungkin terjadi. Palestina bisa kembali mencoba menjadi anggota penuh, yang akan diveto oleh Amerika lagi. Majelis Umum mungkin kemudian menggunakan opsi nuklir, mencabut hak suara Israel di badan tersebut, seperti yang dilakukan terhadap Afrika Selatan pada era apartheid pada tahun 1974. Langkah semacam itu akan memicu kemarahan dari Kongres Amerika, yang bisa memutuskan untuk menghentikan pendanaan bagi PBB. Undang-undang yang ada sudah mewajibkan Kongres untuk menghentikan pembayaran kepada badan PBB manapun yang memperlakukan Palestina sebagai anggota penuh. Amerika tetap menjadi penyumbang terbesar bagi PBB, membayar sekitar sepertiga dari pengeluarannya, termasuk kontribusi wajib dan sukarela.
Pejabat Palestina mengatakan tekanan hukum dan politik terhadap Israel adalah alternatif terbaik untuk mencegah perang yang lebih luas. Bagi Israel, ini adalah sisi lain dari kampanye untuk mendelegitimasi dan akhirnya menghancurkan negara Yahudi tersebut. Palestina bekerja dengan dua tangan, kata Dani Danon, Duta Besar Israel untuk PBB. Hamas melakukan terorisme di lapangan. Otoritas Palestina melakukan terorisme diplomatik. Pejabat Amerika, yang sedang berjuang untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza, mengatakan bahwa langkah Palestina ini tidak membantu. Mereka berpendapat bahwa negara Palestina hanya bisa tercipta melalui kesepakatan dengan Israel, bukan dengan pihak luar yang memaksakan penyelesaian. Resolusi ini tidak membantu, terutama karena muncul menjelang KTT PBB dan di minggu-minggu terakhir kampanye pemilihan Presiden Amerika. Namun, mungkin membuat Amerika merasa tidak nyaman adalah tujuan sebenarnya. Setelah 3 kali memveto resolusi Dewan Keamanan yang menuntut penghentian pertempuran, Amerika pada bulan Juni mengamankan dukungan Dewan untuk rencana gencatan senjata 3 tahapnya sendiri guna menghentikan perang, membebaskan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta membangun kembali Gaza. Amerika berharap nantinya akan ada jalur yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina. Selama berbulan-bulan pejabat Amerika mengklaim bahwa kesepakatan itu sudah dekat, namun pertempuran terus berlanjut. Baik Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, maupun Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang bersembunyi di terowongan Gaza, tampaknya berpikir waktu berpihak pada mereka. Amerika tampaknya tidak mampu atau tidak mau memaksakan gencatan senjata pada Israel, tidak memiliki pengaruh atas Hamas, dan tangan Presiden Joe Biden melemah seiring dengan berakhirnya masa jabatannya. Adapun perang di Eropa, Ukraina menikmati tingkat dukungan seperti Palestina di Majelis Umum selama tahun pertama invasi besar-besaran Rusia, karena terkejut dengan pelanggaran terang-terangan terhadap piagam PBB yang melarang pengambilan wilayah dengan kekerasan. Hingga Februari 2023, Ukraina memenangkan serangkaian pemungutan suara, dengan lebih dari 140 negara mendukungnya dan tidak lebih dari 7 mendukung Rusia, sebuah daftar nakal yang termasuk Belarus, Korea Utara, dan Suriah. Pada musim panas 2023, ketika serangan balik Ukraina melemah, dukungan untuk Ukraina mulai memudar. Martin Kimani, mantan duta besar Kenya untuk PBB yang kini berada di Center on International Cooperation, sebuah lembaga pemikir di New York, mencatat bahwa narasi Rusia, bahwa perang diprovokasi oleh ekspansi NATO ke timur, mendapatkan sambutan baik di banyak negara selatan dunia, di mana kecurigaan terhadap imperialisme Barat masih mendalam. Kenangan invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003 memunculkan tuduhan kemunafikan. Namun sejak perang di Gaza, sentimen anti-Amerika semakin menguat. Barat dituduh lebih peduli pada kekejaman yang dilakukan oleh Rusia dibandingkan oleh Israel. Diplomat Barat kini mendesak Ukraina agar tidak mengajukan resolusi, karena khawatir hal itu akan mengekspos dukungan yang semakin berkurang terhadapnya. Tidak membantu pula bahwa Ukraina abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum pada bulan Mei yang berupaya memajukan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Namun demikian, pada bulan Juli Ukraina mengajukan resolusi tentang keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduduki Rusia. Resolusi ini disetujui dengan 99 suara berbanding 9, tetapi banyak negara Arab dan Islam abstain. Lupakan aku, meskipun Dewan Keamanan sering mengadakan pertemuan yang bersaing mengenai Ukraina, Sergei Kislitsa, Duta Besar Ukraina untuk PBB, mengakui bahwa kami harus berjuang agar Ukraina tetap diperhatikan. Dulu bersahabat dengan Israel, kini Rusia memposisikan dirinya sebagai pendukung utama Palestina. Rusia berperilaku seolah-olah mereka telah dibebaskan, kata Emer Kislitsa. Misalnya, pada sesi Dewan tanggal 16 September, Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzia, mengecam kondisi mengerikan di Gaza, kesombongan Israel, dukungan tanpa syarat Amerika, dan kemunafikan Barat. Pada hari yang sama, sebuah bom luncur Rusia menghantam sebuah blok apartemen di Kharkiv, menewaskan setidaknya 1 orang dan melukai 42 lainnya. Meski tampaknya penuh percaya diri, Rusia belum pulih dari serangkaian penghinaan diplomatik, seperti kehilangan kursi di ICJ dan badan-badan seperti Dewan Hak Asasi Manusia dan UNESCO, Badan Pendidikan, Ilmiah, dan Budaya. Meski begitu, Rusia telah semakin berani dalam berbagai masalah. Rusia telah membantu mendorong penjaga perdamaian PBB keluar dari Mali, menghentikan pasokan bantuan kemanusiaan PBB ke wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak, dan memblokir kerja panel yang memantau kepatuhan Korea Utara terhadap sanksi PBB. Tampaknya, Rusia tidak keberatan menjadi pengacau. Kami melihat ketidakstabilan sebagai risiko, sesuatu yang harus diperbaiki, kata seorang diplomat Barat. Rusia melihatnya sebagai peluang, sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Cina memainkan permainan yang sama sekali berbeda, sering mendukung Rusia tetapi kadang-kadang bekerja sama dengan Barat,
misalnya tentang cara mengatur kecerdasan buatan, AI. Pada bulan Maret, Cina ikut mensponsori resolusi Amerika tentang AI. Amerika membalas dengan mendukung resolusi Cina pada bulan Juli. Di PBB, Cina berdiri sebagai pembela kedaulatan negara terhadap campur tangan pihak luar, misalnya dalam penggunaan sanksi ekonomi. Cina menafsirkan ulang hak asasi manusia sebagai harapan akan pembangunan ekonomi, bukan kebebasan individu, dan demokrasi sebagai kesetaraan antar negara daripada hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Cina melihat dirinya sebagai pelopor dunia berkembang, di mana ia sering menemukan audiens yang bersahabat untuk pendekatan kepentingan pertama, nilai kedua. Rusia tidak keberatan terlihat sebagai pengacau sistem. Cina ingin membentuknya sesuai citranya sendiri, kata diplomat itu. Saat kekuatan besar saling bertikai, yang lain mencari ruang untuk bermanuver. Misalnya, India menjalankan kebijakan luar negeri, multi-aligned, menjalin hubungan antara teman lamanya Rusia dan kawan-kawan baratnya yang lebih baru. India menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, mendapat keuntungan besar dari perdagangan yang dihasilkan. Turki, meskipun merupakan anggota NATO, juga memilih jalannya sendiri di luar barat. Sulit untuk mengukur pengaruh. Meskipun mengalami masalah, Amerika masih menjadi pemain utama, kata MR Kimani. Namun, negara-negara barat sekarang jauh lebih mudah dilawan daripada beberapa tahun lalu. Namun, banyak negara, terutama yang merasa terancam oleh tetangga yang suka menindas, juga semakin mendekat ke Amerika untuk perlindungan. Perang di Ukraina telah memperkuat aliansi NATO. Demikian pula di Asia, di mana Jepang, Australia, dan Filipina semakin erat terikat dengan Amerika, dan satu sama lain, karena khawatir akan pembangunan militer Cina. Di Timur Tengah, Israel yang kuat sangat bergantung pada kehadiran angkatan bersenjata Amerika untuk mencegah perang regional dengan Iran dan poros perlawanan-nya, serta untuk membantu menembak jatuh rudal yang ditembakkan ke arahnya. Kerajaan-kerajaan Teluk, yang tidak menyukai Hamas, masih mencari perlindungan dari Amerika terhadap Iran dan beberapa di antaranya mempertahankan hubungan dengan Israel. Adapun Gaza, hanya Amerika yang berpeluang mengakhiri perang tersebut. Hegemon yang terhambat. Amerika terlambat menyadari persaingan dengan Cina untuk mendapatkan dukungan di negara-negara selatan dunia di tengah-tengah tanda-tanda bahwa sentimen sedang berubah. Sebuah survei pendapat di 31 negara, yang dilakukan untuk The Economist oleh Globescan, menemukan dukungan kuat untuk Ukraina di banyak negara tersebut. Namun responden di India, Indonesia, Vietnam, Mesir, dan Arab Saudi lebih berpihak pada Rusia. Survei tersebut juga menemukan dukungan kuat terhadap kepemimpinan Amerika di dunia, meskipun tempat-tempat seperti Turki, Mesir, dan Arab Saudi cenderung mendukung Cina. Sebuah survei tahunan terpisah tentang opini elit di Asia Tenggara, yang dilakukan oleh Iseas Yusof Ishak Institute di Singapura, untuk pertama kalinya mencatat mayoritas yang mengatakan bahwa jika diminta memilih antara Amerika dan Cina, mereka akan berpihak pada Cina dalam krisis. Diplomat Barat mengatakan bahwa semakin sulit untuk bertemu dengan tokoh senior di negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia dan Indonesia. Beberapa anggota Kongres Amerika khawatir bahwa kerusakan terhadap reputasi Amerika semakin sulit diperbaiki, meskipun mereka juga berpikir bahwa menunjukkan kesetiaan kepada sekutu yang sedang terdesak akan meyakinkan teman-teman di seluruh dunia. Dunia yang semakin anarkis telah membuat PBB mengalami krisis yang mendalam. Badan ini sibuk, misalnya, memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak, namun semakin terpinggirkan. Meskipun konflik terus berkecamuk dari Mali hingga Myanmar, Dewan Keamanan terhambat. Tantangan yang kita hadapi bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan kita untuk menyelesaikannya, kata Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, pada 12 September. Guterres berharap dua pertemuan besar bulan ini akan menghasilkan multilateralisme yang lebih kuat dan lebih efektif. KTT masa depan pada 22 hingga 23 September akan berupaya mencapai kesepakatan tentang perjanjian yang akan, di antaranya, mengarahkan jalan menuju reformasi PBB yang sulit, mungkin bahkan mustahil. Kemudian, mulai 24 September, para pemimpin akan berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi di Majelis Umum, satu pekan pidato-pidato penuh pretensi dan diplomasi yang tenang. Harapan rendah. Beberapa anggota Kongres Amerika khawatir bahwa kerusakan terhadap reputasi Amerika semakin sulit diperbaiki, meskipun mereka juga berpikir bahwa menunjukkan kesetiaan kepada sekutu yang sedang terdesak akan meyakinkan teman-teman di seluruh dunia. Dunia yang semakin anarkis telah membuat PBB mengalami krisis yang mendalam. Badan ini sibuk, misalnya, memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak, namun semakin terpinggirkan. Meskipun konflik terus berkecamuk dari Mali hingga Myanmar, Dewan Keamanan terhambat. Tantangan yang kita hadapi bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan kita untuk menyelesaikannya, kata Antonio Guterres,
Sekretaris Jenderal PBB, pada 12 September. Guterres berharap dua pertemuan besar bulan ini akan menghasilkan multilateralisme yang lebih kuat dan lebih efektif. KTT masa depan pada 22 hingga 23 September akan berupaya mencapai kesepakatan tentang perjanjian yang akan, di antaranya, mengarahkan jalan menuju reformasi PBB yang sulit, mungkin bahkan mustahil. Kemudian, mulai 24 September, para pemimpin akan berpartisipasi dalam pertemuan di tingkat tinggi di Majelis Umum, satu pekan pidato-pidato penuh pretensi dan diplomasi yang tenang. Harapan rendah. PBB sekarang menderita kelebihan KTT, kata Richard Gowan dari International Crisis Group, sebuah wadah pemikir. PBB masih cukup baik dalam mengumpulkan para pemimpin untuk membuat janji. Tindak lanjutnya biasanya minim. Dewan Keamanan, keluh Guterres, terjebak dalam perangkap waktu. Dewan ini memberikan hak veto kepada 5 anggota tetap, P5, yang terdiri dari Amerika, China, Rusia, sebagai pewaris Uni Soviet, Inggris, dan Prancis, yang mewakili pemenang Perang Dunia Kedua. 10 anggota terpilih, yang tidak memiliki kekuatan untuk memveto keputusan, dipilih untuk masa jabatan 2 tahun. Seiring semakin dalamnya permusuhan antar kekuatan besar, jumlah veto meningkat. Sejak awal 2020, Rusia telah menggunakan veto 13 kali, Amerika 6 kali, dan China 5 kali, lihat grafik. Kelemahan-kelemahan itu semakin terlihat jelas. Tidak ada kursi tetap untuk India, negara dengan populasi terbesar di dunia. Juga tidak ada untuk Jepang dan Jerman yang, meskipun bukan kekuatan nuklir, memiliki ekonomi dan populasi yang lebih besar daripada Inggris atau Prancis. Amerika telah lama mendukung pemberian kursi tetap bagi ketiga negara ini. Amerika juga mendukung kursi tetap untuk Amerika Latin dan Karibia, serta 1 untuk Afrika, tanpa menyebutkan negara mana yang harus mendapatkannya. Pada 12 September, Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar Amerika untuk PBB, melangkah lebih jauh, mengatakan bahwa AS mendukung penetapan 2 kursi tetap untuk Afrika, serta 1 untuk negara-negara pulau kecil, seperti negara-negara Pasifik yang terancam oleh perubahan iklim. Sedikit yang percaya bahwa Amerika atau anggota P5 lainnya ingin berbagi kekuasaan, namun langkah Amerika tampaknya dirancang untuk mengecoh China. Yang penting, Amerika mengatakan bahwa tidak ada anggota tetap baru yang boleh memiliki hak veto. Hal ini mungkin mengecewakan India, yang mendorong keras untuk kesetaraan dengan P5. Jika kita memperluas hak veto di seluruh dewan, itu akan membuat dewan semakin tidak berfungsi, kata Thomas-Greenfield. Sebaliknya, dia menyarankan, negara-negara harus fokus pada pengurangan penggunaan veto. Pada tahun 2022, Majelis Umum mengubah aturannya sehingga negara-negara yang menggunakan hak veto harus datang ke depan untuk menjelaskan alasannya. Tindakan malu-malu ini berdampak sedikit. Mencari ketertiban dalam kekacauan. Para diplomat mengatakan Rusia, yang selalu menjadi pengganggu, telah memasukkan 135 amandemen dan reservasi terhadap teks rancangan Fakta Masa Depan. Termasuk di dalamnya adalah penghapusan penyebutan kejahatan, agresi, dan perubahan iklim sebagai ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas. Rusia juga ingin menghapus ruang untuk eliminasi total senjata nuklir. Negara lain juga akan memiliki keberatan. Pada akhirnya, bagaimanapun, para anggota mungkin akan melemahkan teks tersebut dan kemudian, seperti yang dikatakan seorang diplomat, menutup hidung kami dan mengadopsinya. Sementara itu, institusi internasional alternatif mulai bermunculan. Kelompok BRICS yang terdiri dari negara-negara non-barat, yang didominasi oleh China dan Rusia, telah berkembang menjadi 9 negara, dan akan mengadakan KTT di Rusia bulan depan. Meskipun kelompok ini beragam, satu hal yang menyatukan mereka adalah keinginan bersama untuk mengakhiri ketergantungan mereka pada dolar Amerika dan sistem pembayaran barat. Tatanan internasional multipolar yang cair, kata Kimani, disambut baik oleh banyak negara. Persaingan di antara kekuatan besar menawarkan banyak peluang bagi negara-negara. Apa yang tidak bisa diberikan oleh satu kekuatan, mungkin bisa diberikan oleh kekuatan lainnya. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa beberapa orang di PBB tampaknya tidak terganggu oleh kemungkinan kembalinya Donald Trump berkuasa. Namun, apakah sistem internasional yang semakin transaksional dengan Amerika yang melemah akan benar-benar menciptakan dunia yang lebih adil? Sebaliknya, seperti yang diperingatkan oleh perang di Ukraina dan Gaza, sistem ini mungkin akan menjadi jauh lebih kacau dan berbahaya bagi semua orang.